Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi di materi pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke materi hari ini. Setelah minggu sebelumnya kita membahas limit tak hingga dari fungsi aljabar, maka hari ini kita lanjut bagaimana menyelesaikan limit tak hingga fungsi aljabar yang berbentuk akar. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua, di mana di sini pengurangan fungsinya ya yang berbentuk akar. Limit x menuju tak hingga dari akar ax plus b dikurangi akar cx plus d. Nah, maka penyelesaiannya, langkah pertama kita uji coba limitnya dulu. Kita substitusi x mendekati tak hingga. Kalau hasilnya tak hingga dikurangi tak hingga, artinya nilainya akar di sini adalah tak hingga dikurangi nilai akar yang bagian belakang juga tak hingga, maka kita melakukan langkah yang kedua. Apa langkah kedua? Yaitu kita melakukan proses perasionalan dengan cara apa? Mengalihkan dengan sekawannya. Kalau misalkan di sini akar fx dikurangi dx, maka bentuk sekawannya adalah akar fx plus akar gx dibagi akar fx plus akar gx. Sehingga nanti akan membentuk limit x menuju tak hingga dari pembagian akar gx dibagi akar fx sebagaimana tadi bentuk yang pertama. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini Bu Ida mempunyai 3 bentuk soal yang berbeda. Apa bedanya? Nah, nanti kita akan mengetahui hasilnya. Yang pertama dulu, limit x menuju tak hingga dari akar 3x min 3 dikurangi akar 4x min 1. Langkah pertama ya, kita tes limit terlebih dahulu. Nah, kemudian diperoleh hasilnya adalah tak hingga dikurangi tak hingga. Maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu apa? Kita kalikan dengan sekawan. Oke, berarti kalau di sini fungsinya adalah akar 3x min 3 dikurangi akar 4x min 1, maka sekawannya, negatifnya ini tinggal kita ganti tanda positif. Kenapa ini dibagi dengan fungsi yang sama? Karena ini tujuan mengalihkan sekawan tidak merubah nilai dari fungsi di dalam limit ini, sehingga dikalikan akar 3x min 3 plus akar 4x min 1 dibagi pula dengan akar 3x min 3 plus akar 4x min 1. Karena hasil pembagian ini nilainya berapa? 1. Betul. Nah, kemudian kita kalikan ini fungsinya dengan pembilangnya. Kita ingat di sini akarnya sama, cuma berbeda tanda, plus sama minus. Maka kita ingat sifat A min B dikalikan A plus B, maka diperoleh A kuadrat min B kuadrat. Sehingga kalau di sini ada fungsi dalam akar, kalau dikuadratkan, akarnya tinggal hilang. Nah, diperoleh limit x menuju tak hingga 3x min 3 dikurangi fungsi yang di belakang, yaitu 4x min 1. Jangan lupa dikasih tanda kurung, karena di sini tandanya negatif. Yang bagian penyebut ini ya. Nah, kemudian diperoleh limit x menuju tak hingga 3x min 4x diperoleh min x, min 3, min ketemu min jadi plus 1 diperoleh min 2. Nah, kalau sudah membentuk seperti ini, kita selesaikan dengan prosedur yang bentuk limit pertama. Kita cek dulu. Suku pangkat tertinggi dari pembilangnya siapa? Min x. Kemudian suku pangkat tertinggi dari penyebutnya siapa? Akar x ini ya, akar 3x dan akar
4x kita ambil berarti akar x-nya. Maka di sini baik penyebut maupun pembilang kita bagi dengan akar x. Diperoleh seperti ini. Nah, kita ingat min x dibagi akar x. Akar x itu x pangkat setengah. Sehingga kalau x dibagi x pangkat setengah diperoleh min akar x. Kemudian di sini yang bagian penyebut karena sama-sama tanda akar, maka bisa kita gabung sehingga diperoleh akar 3x per x min 3 per x ditambah akar 4x per x dikurangi seper x. Nah, diperoleh 3x bagi x berapa? 3. 4x bagi x 4. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita substitusi tak hingganya sehingga diperoleh min tak hingga dikurangi 2 bagi tak hingga berapa? Mendekati 0. 3 dibagi tak hingga mendekati 0. 1 per tak hingga mendekati 0. Sehingga diperoleh min tak hingga dibagi suatu bilangan. Akar 3 tambah akar 4. Maka diperoleh berapa? Minus tak hingga. Nah, berarti kita peroleh hasilnya. Limit x mendekati 0 dari akar 3x min 3 dikurangi akar 4x min 1 sama dengan minus tak hingga. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Limit x menuju tak hingga dari akar 9x min 2 dikurangi akar 9x plus 1. Kita perhatikan di sini ax dan cx-nya itu sama gitu ya, sama-sama 9x. Maka langkah pertama tetap sama ya, kita tes limit dulu sehingga diperoleh tak hingga min tak hingga. Kemudian baru kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 9x min 2 plus akar 9x plus 1. Nah, di sini a min b kali a plus b sehingga diperoleh limit x menuju tak hingga dari 9x min 2 dikurangi 9x plus 1 dibagi akar 9x min 2 plus akar 9x plus 1. Nah, yang atas 9x kurangi 9x habis ya. Min 2, min 1 diperoleh min 3. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita ikuti prosedur awal. Suku pangkat tertinggi bagian pembilangnya adalah min 3. Alias x-nya itu pangkat 0. Kalau bagian penyebut, berapa pangkat tertingginya akar x? Atau di sini karena sama ya, kita ambil akar 9x. Sehingga nanti baik atas maupun bawah atau penyebut dan pembilangnya sama-sama kita bagi dengan akar 9x. Oke, di sini ya kita peroleh min 3 dibagi akar 9x. Kemudian yang di bawah 9x bagi 9x min 2 per 9x ditambah akar 9x per 9x plus 1 per 9x. Nah, sehingga diperoleh ini ya 1, yang di sebelah kanan juga 1. Nah, di sini akar 9 itu berapa sih? Nah, 3 ya. Oke. Nah, sampai sini gitu ya, kita masukkan aja x menuju tak hingganya. Sehingga yang di bagian atas min 3 dibagi akar tak hingga berapa? Mendekati 0. Yang di bawah akar 1 min 0 ditambah akar 1 plus 0. Nah, diperoleh 0 dibagi 2, hasilnya 0. Nah, sehingga nilai dari limit x menuju tak hingga dari akar 9x min 2 min akar 9x plus 1 sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut, soal yang terakhir. Limit x menuju tak hingga dari akar 5x plus 2 minus akar 3x min 1. Kita perhatikan ax dan cx-nya berbeda. Langkah pertama sama, kita uji limitnya dulu. Diperoleh tak hingga min tak hingga. Nah, maka kita kalikan dengan sekawan, diperoleh limit x menuju tak hingga dari 5x min 3x 2x 2 min ketemu min jadi plus 1 sehingga diperoleh 3. Nah, penyebutnya tetap sama, akar 5x plus 2 ditambah akar 3x min
1. Nah, langkah berikutnya kita tentukan suku bagian pembilang, pangkat tertingginya sukunya adalah 2x. Kemudian yang di bawah ada akar 5x dan akar 3x. Yang tertinggi mana? Akar 5x. Sehingga nanti penyebut dan pembilangnya kita bagi dengan akar 5x. Oke ya. Nah, kita masukkan ini. Akar 5x kita pecah menjadi akar 5 kali akar x. Kemudian yang di bawah karena sama-sama akar, kita masukkan jadi 1. Sehingga diperoleh akar 5x bagi 5x tambah 2/5x. Ditambah akar 3x per 5x min 1/5. Ini ya, sehingga diperoleh x dibagi akar x itu sama dengan akar x. Kemudian 5x bagi 5x di sini berubah menjadi 1. 3x per 5x sama dengan 3/5. Nah, sehingga nanti didapatkan kalau x menuju tak hingga kita substitusi, sehingga di bagian pembilang berubah menjadi 2 per akar 5 kali tak hingga ditambah 3 per tak hingga. Yang di bagian bawah penyebutnya akar 1 plus 2 per tak hingga ditambah akar 3/5 min 1 per tak hingga, di mana suatu bilangan kalau dibagi tak hingga dia mendekati 0. Nah, sehingga diperoleh tak hingga tambah 0 berapa? Tak hingga dibagi satu bilangan maka mendekati 2, maka hasilnya sama dengan tak hingga. Nah, maka dari situ nilai limit x menuju tak hingga akar dari 5x plus 2 dikurangi akar 3x min 1, maka nilainya sama dengan berapa? Tak hingga. Oke ya, semoga bisa diikuti. Terakhir, coba kita perhatikan dari 3 contoh soal tadi. Yang pertama, bagian depan AX-nya 3, C-nya siapa? 4. No, maka hasilnya berapa? Min tak hingga. Berarti besaran siapa? Besaran yang di belakang, alias C-nya. Kemudian yang nomor 2, A-nya berapa? 9, C-nya berapa? 9. Sama ya, maka nilai limit tak hingganya berapa? 0. Kemudian soal yang ketiga, yang besar yang mana, A atau C-nya? A, yang bagian depan yaitu 5, yang belakang 3, sehingga diperoleh tak hingga. Dari sini kita dapatkan kesimpulan kalau ketemu limit x menuju tak hingga dari akar ax plus b dikurangi akar cx plus d, maka nilainya adalah min tak hingga jika akar a kurang dari akar c. Nilainya 0 jika akar a sama dengan akar c. Kemudian nilainya tak hingga jika akar a itu lebih dari akar C. Bagaimana? Mudah kan? Nanti kalau ketemu soal kita bisa menggunakan hasil dari kesimpulan 3 contoh soal tadi. Selamat belajar, ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.